Negeri di atas awan. Itulah julukan untuk Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Kecamatan yang termasuk di kawasan Pegunungan Dieng Utara ini memang terkenal sangat indah. Namun sayangnya keindahan ini tak seindah dengan nasib masyarakat yang justru masih hidup di bawah garis kemiskinan. Keluarga miskin Kecamatan Petung Kriono bukanlah keluarga yang mudah menyerah. Bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, masyarakat Petung Kriono bangkit lewat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat. Berhasilkah mereka? Ini dia kisahnya. Indonesia, negeri yang sangat permai. Sejuta potensi tersimpan di dalamnya, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain kota santri, Pekalongan juga dijuluki kota batik. Selain menjadi ciri khas, industri batik juga menggerakkan roda perekonomian Pekalongan. Berbagai objek wisata nan elok ada di sini. Petung Kriono juga dianugerahi alam nan subur. Tapi di balik berjuta potensi itu, sebagian warga Kecamatan Petung Kriono hidup di bawah kemiskinan.
Dianugerahi berbagai potensi alam dan industri, ternyata tak otomatis membuat seluruh penduduk Kabupaten Pekalongan sejahtera. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2015 sebanyak 925.649 jiwa. 12,57% diantaranya tergolong miskin. Kelompok masyarakat miskin itu tersebar di 46 desa di 19 kecamatan, termasuk Kecamatan Petung Kriono. Ada 9 desa di Kecamatan Petung Kriono. Topografi Kabupaten Pekalongan sangat beragam, mulai dari dataran rendah di utara hingga pegunungan. Pegunungan ini sangat elok karena adalah bagian dari dataran tinggi Dieng. Termasuk di dataran pegunungan Dieng, alam Petung Kriono adalah hamparan sebuah keindahan. Hutan pinus nan lebat. Menjadi miskin bukanlah aib, tapi justru kondisi yang harus diperbaiki. Sejak tahun 2014, Kabupaten Pekalongan menjadi pilot project Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pengentasan kemiskinan. Kecamatan Petung Kriono juga masuk di dalamnya. Selepas program P2B, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menggulirkan program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat PKKPM. Selepas program P2B, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menggulirkan program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat PKKPM. Menjadi unggulan Kemendes, program ini menyasar 500 keluarga miskin yang tersebar di berbagai desa di Petung Kriono. Sumirno, Sri Wahyuni, Aris Munandar, dan pasangan Kasnan dan Suswati adalah sosok penerima program PKKPM. Nama saya Sukirno, anggota KPB Sidomaju, Dusun Soko Kembang, Desa Kayu Puring, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Sebelum ini aku dulu nambang pasir, Mas. Kalau nambang pasir paling penghasilannya sehari 50.000 lah.
Desa Rowo, ikut anggota PKKPM. Ya gimana ya, agak sulit perekonomiannya. Usahanya ya tani, nanam jagung, nanam padi sebelum itu ikut PKKPM. Nama saya Aris, nama lengkap Aris Menandar. Bidang usaha ayam petelur. Usaha saya dulu sebelum ikut PKKPM serabutan, nanam sayuran. Ini adalah istri saya, nama Suswati. Saya sendiri Kusnan. Ya sebagaimana umumnya orang sini, kita petani, kemudian sambil juga memelihara ternak. Ada juga mungkin tambah merumput atau cari rumput buat ternak gitu. Dari hari sebelum kita ikut PKKPM 2015 ini, kita belum punya keterampilan apapun. Nah, setelah adanya PKKPM kita dididik sesuai dengan pilihan-pilihan yang kita inginkan. Program PKKPM percaya di dalam setiap keluarga miskin terdapat 5 potensi, yakni potensi manusia, potensi keuangan, potensi infrastruktur atau sarana prasarana, potensi alam, dan potensi sosial. Potensi yang siap digarap sebagai jalan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk membangkitkan potensi itu, yang dibutuhkan adalah pendamping-pendamping di lapangan. Ya mungkin gini Mas, untuk wilayah Petung Kriono khususnya, ini kan ya kita melihat transportasi dulu Mas. Karena melihat transportasi sampai sekarang itu jalan-jalan itu sudah rusak, seperti itu. Dan mungkin karena walaupun mau dibantu dan lain sebagainya apa dari dikatrol dari berbagai macam program itu, terutama kan transportasi jalan, Mas. Transportasi jalan ada pelebaran, ada perbaikan jalan dan lain sebagainya. Mungkin untuk transportasinya bagus, pelebaran, jalannya lebar. Mungkin insya Allah ekonomi bisa mengikuti, Mas. Kebanyakan masyarakat Petung Kriono itu di ternak. Mungkin di ternak sapi. Ya kalau bisa ngasih bantuan itu bantuannya itu ya sejenis hewan atau gimana itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Kalau uang itu nanti mungkin nggak bisa menggunakan, tapi kalau berupa hewan itu mungkin bisa memelihara. Ya memang program pemerintah itu betul, ada pinjaman 5 juta per anggota, itu 5 juta. Kemudian seharusnya itu kan untuk permodalan, akan tetapi masyarakat kadang-kadang kan untuk butuh itu butuh ini itu karena duit 5 juta itu tidak bisa mengembangkan, udah dimakan udah habis. Itu nanti untuk pergilirannya, untuk istilahnya nyicilnya itu kan sangat susah. Apalagi orang itu miskin kemudian disuruh mengembalikan, apakah tidak tambah miskin gitu. Sebetulnya kalau orang miskin itu dibantu sesuai dengan kemampuan. Seandainya kok dibelikan sapi atau dibelikan kambing, itu disuruh memelihara, nanti bisa bergulir, itu baru bisa. Tapi kalau untuk modal usaha, saya kira untuk masyarakat di wilayah Petung Kriono, saya kira cuma 1-2 yang berhasil. Itu seperti itu. Karena program pemerintah katanya untuk 5 juta untuk simpan pinjam, untuk modal dan untuk modal kita seandainya untuk jualan apa. Kalau di sini kan nggak mungkin laku. Kalau dari penilaian saya masalah perkembangan PKKPM itu
masalah pola pikirnya sih oke, karena sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu. Ya saya kira sekarang sudah lebih pinter lah. Yang tadinya belum bisa buat roti, sekarang sudah bisa. Ya itu tadi kendalanya itu kalau roti, kalau itu di pemasaran itu. Ya harapan kalau memang itu program itu memang mau istilahnya berhasil, itu kalau seandainya jangan istilahnya gimana ya, 1 tahun sampai 2 tahun, katanya kan sampai berapa tahun, 5 tahun, itu berarti bisa berkelanjutan. Jadi seandainya masyarakat miskin itu kan saya sampaikan tadi itu harusnya kan dituntun sampai kita berhasil gitu lah, artinya seperti itu. Kita menginginkan bahwa para fasilitator yang di sana nanti include di dalam masyarakat, include di program itu sendiri. Fasilitator tidak bergantung dari dana pemerintah yang setiap saat minta diperpanjang. Sekali program ini berjalan, ini nanti bisa direplikasi bukan di tempat sama, tetapi di tempat yang lain, dan fasilitator sudah include di dalam proses itu, sehingga kita harapkan fasilitator yang ada itu juga mempunyai jiwa entrepreneur, sehingga apa yang dihasilkan masyarakat itu bisa dijual atau laku di pasaran. Para fasilitator inilah yang rajin turun ke lapangan, mendekati warga dan mengajak warga terlibat dalam program PKKPM. Nama saya Ernawati, KPMD dari Desa Tlogopakis, Kecamatan Petung Kriono. Mendampingi kelompok untuk pertemuan dan kemudian membantu mereka dalam pembukuan keuangan. Terus ketika mereka ada masalah atau apa yang ingin dipertanyakan juga kita ikut membantu mencari solusinya. Nama saya Budianto, sebagai fasilitator kecamatan atau FK program PKKPM di wilayah Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Jadi program PKKPM betul-betul akan menyentuh kepada masyarakat karena ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan, yaitu diantaranya bahwa masyarakat miskin akan diajarkan suatu peningkatan keterampilan. Itu disesuaikan dengan potensi yang ada di lingkungannya, termasuk potensi yang sendiri. Setelah dilatih, mereka akan diberikan suatu alat yang bisa menunjang terhadap usaha mereka sendiri. Nama saya Haryoko, saya fasilitator PKKPM di tingkat Kabupaten Pekalongan. Sejarah PKKPM di Kabupaten Pekalongan dimulai tahun 2014. Waktu itu bersama 2 kabupaten lain di Jawa Tengah juga, Kabupaten Pekalongan menjadi pilot project untuk kegiatan P2B, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Ketika kami sering sharing dengan pelaku di lapangan, diharapkan ini tetap ada keberlanjutan pendampingan dan kepedulian dari pihak-pihak terkait. Saya Didik Setiawan, ditugaskan menjadi fasilitator di tingkat kecamatan di Kecamatan Petung Kriono pada tahun 2015. Saya mendapatkan tawaran menjadi fasilitator PKKPM. Di situ saya tertarik karena PKKPM itu mempunyai sesuatu yang unik, di mana pembangunannya itu dari diri manusia. Itu merupakan sesuatu yang baru untuk program yang pernah saya jalani. Waalaikumsalam. Pak Iya juga nih. Apa kabar nih, Pak Jaus? Alhamdulillah baik, Mas. Ini alhamdulillah tadi sekedar mampir. Ini cuma mau mastiin aja. Iya. Kemarin kopi. Apa? Latihan atau alat atau Pelatihan. Kemarin di kelompok ada temennya nggak? Tidak ada. Nggak ada ya? Temennya beda-beda. Pak Tos masih mau kan? Masih. Kira-kira kenapa nih Pak? Kok kelihatannya semangat sekali? Ngambek, di sini kan potensi kopi lebih bagus, Mas. Makanya aku ambil kopi warga. Kalau ini kopi apa ini? Robusta. Robusta, iya.
lupa berangkat ya. Dan terus kemarin cabenya udah ditanam. Udah mulai nyemprot. Ya nanti kalau udah dapat pelatihan kan nanti tahu cara-caranya untuk memelihara cabai yang baik, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Tabungan kelompok ini nanti merupakan salah satu menjadi parameter untuk penilaian untuk tahapan terakhir di PKKPM, yaitu mendapat modal usaha. Karakteristik program PKKPM bukan bantuan up-down. Sebaliknya, ide usaha justru datang dari mereka sendiri. Usaha yang disesuaikan dengan kemauan dan potensi lingkungannya. Dan Sumirno pun menggeluti kopi sebagai usahanya. Aris Munandar memilih usaha ternak ayam petelur. Sri Wahyuni menggeluti bidang pertanian yang menjadi keahliannya dan suaminya. Kusnan dan istrinya, Suswati, berusaha di bidang pembuatan kue. Saya mengambil tata boga, yaitu bikin roti. Ya, kebetulan saya kan bisa masak, terus saya bikin jajan-jajan itu, akhirnya terus saya ikut ambil yang itu, tata boga itu. Untuk kesulitannya sendiri sebenarnya kita kan kendala awal tetap ada di permodalan ya, itu permodalan. Kemudian kendala berikutnya setelah kita bisa dan ada pesanan, ternyata kita juga kewalan dari peralatan. Karena setelah ada pemesanan yang agak banyak, peralatan terlalu manual itu juga akhirnya menjadi masalah buat kita. Kan potensinya yang banyak kan kopi Pak ya, cuma karena berhubung kebatasan modal, akhirnya kopi itu saya nggak bisa mengembang secara pesat, hanya berlahan-lahan. Karena apa ya, kopi harus modalnya banyak sekali sih Pak. Dannya kan dulu penyajian Pak, bukan proses ya. Jadi penyajian itu alatnya yang aku nggak bisa beli. Kalau bikin kopinya aku masih manual Mas, jadinya masih masih pakai lumpang itu tumpuk, terus pakai ayak. Tapi sekarang aku udah mulai mau rintis lagi, mau bikin kopi Vietnam Grip. Jadi kan ada kopi Vietnam Grip, itu kan bisa dibikin macam-macam kopi ya. Ada es kopi, ada kopi wet coffee, brown coffee, terus kopi latte. Itu cuma alatnya itu satu aja sudah cukup. Sekarang kopi ini tuh Mas ya, udah banyak yang suka, walaupun ini masih orang bilang tuh kopi useng-useng sebenarnya. Karena serba manual semua, itu jadi bilang kopi useng-useng. Cabai, untuk menanam cabai. Udah 2 kali ini menanam cabai yang ikut program PKKPM itu. Penjualannya kan itu yang beli itu di sini, di desanya kan lebih mudah kalau penjualan. Selain cabai ya tomat, kadang kubis, selong niku yang tadi itu dipanen, daun bawang cara sininya itu selong.
kesulitannya itu masih niku pas kurang niku nih, obatnya kadang kan sulit, namanya penyakitnya itu banyak sapi itu, kadang layu. Awalnya bagus Mas, awalnya bagus. Karena sekarang kan kayak udah berhenti ya. Kalau semenjak berhenti itu yo kayak udah gitu aja gitu. Itu nggak dari desa, nggak dari kecamatan. Tapi kalau dulu masih jalan itu sering. Artinya ketika kita mau mengembangkan usaha, kita sudah dididik lebih dulu, dibekali ilmunya dulu, dan ini sangat membantu. Kemudian Bantu peralatan. Keberhasilan di program PKKPM ini tentunya tolak ukurnya sangat sederhana. Bagaimana rumah tangga miskin yang menjadi sasaran kita meningkat penghasilannya sehingga kesejahteraan keluarganya meningkat. Terima kasih, selamat pagi. Bahwa perkembangan PKKPM pada prinsipnya bagus. Hanya mungkin ada perlu kami sampaikan bahwa untuk program PKKPM itu belum ada pendampingan, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat. Karena bagaimanapun masyarakat itu perlu didampingi, perlu didorong, karena selama ini program yang ada kan PNPM. Dulu kalau PNPM ada pendampingan, tetapi setelah program pasca PNPM terus muncul program PKKPM ini tidak ada pendampingan. Sehingga itu menurut saya perlu didampingi untuk berikutnya. Pemasarannya aku seringnya di warung, terus kan kadang ada pembeli mau kopi ini gitu, itu kalau ya hanya di warung Pak, di warung dan kadang di rumah warga-warga sekitar itu. Kalau omsetnya itu belum begitu banyak Pak, masalahnya gimana ya? Nah kayak aku tadi ngomong itu, tapi kalau kira-kira 1 bulan ya 500-an dapat Pak, 500-an. Nah, ya lumayan lah untuk kan tambah-tambahan. Penjualan kue pasangan Kusnan dan Suswati juga kian kondang. Tak jarang mereka juga mendapat pesanan dari perhelatan dengan omset jutaan rupiah. Saya kalkulasinya untuk kalau sehari kita biasanya karena pangsa pasarnya masih kecil juga itu paling hanya berkisar ratusan ribu, itu belum sampai lebih tinggi lagi seperti itu. Cuman kadangkala alhamdulillah kalau ada pesanan besar, ada orang hajatan dan sebagainya, kita memang kadang sampai masuk ke tingkat yang lebih tinggi, ya mungkin sampai 1 jutaan lebih seperti itu. Ayam-ayam Aris rutin bertelur. Aris pun sudah mempunyai pelanggan tetap. Kalau kira-kira sekitar ya 50%. Untuk pakan 50%, hasil 50%. Itu kan ayam segitu kan bisa bertelur sampai 4 kilo tiap hari. Terusan untuk beli pakan kan sekitar, berarti tiap harinya 42.000.
Sedangkan kalau ayam 4 telur 4 kilo kan kalau eceran kan 80.000. Berarti diambil 42.000 per hari. Ya kurang lebih 49%. Dan muncullah pengusaha-pengusaha baru dari Kecamatan Petung Kriono. Perkembangan positif ini dicermati terus oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Makanya kita setelah program itu seperti misalnya pendampingan selesai di tahun 2015, ya kita lakukan pendampingan, kita terus serta melakukan upaya-upaya penyuluhan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut. Ke tingkat desa misalnya musyawarah tingkat desa, kita sampaikan kepada kepala desa agar mengutamakan produk-produk seperti itu. Kita juga bantu pemasarannya ke luar kecamatan, seperti Kecamatan Doro dan sebagainya. Ya kita lakukan fasilitasi, kita lakukan penyuluhan, seperti tadi saya sampaikan misalnya yang bidang makanan kita senantiasa sering kita kunjungi ke tempat-tempat usaha tersebut, kita sampaikan agar mengutamakan kebersihan dan sebagainya. Memang tidak seluruh kelompoknya sampai hari ini ada keberlanjutan, tapi ada 1-2 yang nampaknya tidak ada keberlanjutan. Bupati Pekalongan Asip Kholibi yakin program PKKPM memang langkah tepat untuk mengatasi kemiskinan. Keyakinan itu muncul dari kesadaran bahwa bagaimanapun kondisi kemiskinan warga, mereka tetap memiliki potensi dan modal untuk bangkit dari keterpurukan. Banyak program pemerintah pusat yang muaranya adalah untuk mengentaskan kemiskinan ya. Salah satu program yang dari Kementerian Desa ini adalah PKKPM. Ini bentuk bantuan ya, penuh ya, untuk Kabupaten Pekalongan ini di 2 kecamatan yaitu Petung Kriono dan Paninggaran. Maka ini juga akan memberikan stimulus ekonomi bagi pertumbuhan masyarakat sekitar karena beredarnya banyak dana yang ada di desa tersebut, sehingga ini kontribusi ini secara langsung akan menaikkan tingkat ekonomi di desa yang kebetulan menjadi basis orang miskin. Dan otomatis ya hal ini akan secara ekonomi akan berputar karena sumber dana tadi berputar di desa, maka di desa terjadi perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena di desa ini kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak, serta yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu sumber daya sosial. Sumber daya sosial kita sangat beragam ya. Kita punya mekanisme atau kita punya kearifan gotong royong, kemudian kita punya rasa saling menyayangi, bertanggung jawab terhadap sesama, kemudian kita merasa bahwa satu keluarga besar, satu desa itu, ayo sumber daya sosial itu kita daya gunakan untuk mendukung program pusat dalam rangka meningkatkan kemiskinan. PKKPM sebagai salah satu ikhtiar untuk mengintervensi program kemiskinan langsung di daerah basis, maka ini tentu akan kita lanjutkan ya dengan skala, bobot dan prioritas yang berbeda. Tetapi spirit dari program tersebut harus menjadi spirit utama kita. Karena saya percaya pemerintah pusat ketika membuat program kemudian memasukkan program ini ke kabupaten, saya kira output yang paling mendasar adalah bagaimana sustainability dari program tersebut harus bisa dijaga oleh pemerintah kabupaten. Kemudian dari aspek pendanaan nanti akan kita pelajari. Apakah individu yang sudah mendapat program langsung atau kelompok yang sudah mendapat program langsung dari PKKPN ini sudah bisa menyelesaikan persoalannya, dalam tanda kutip adalah persoalan kemiskinannya, atau memang ini belum. Kalau memang belum, pemerintah kabupaten akan hadir untuk melengkapi
dan melakukan langkah-langkah pengayaan ya terhadap program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendes, Kementerian Desa. Tapi sekali lagi kami berterima kasih dan apresiasi terhadap program ini, dan masyarakat sangat senang bahkan menunggu kapan program ini ada lagi di Kabupaten Pekalongan. Makin banyak makin baik program ini. Selain keterampilan dan pengetahuan, modal menjadi kendala terbesar rakyat miskin memulai usaha. Program PKKPM dilengkapi konsep pengembangan perhidupan berkelanjutan P2B. Konsep ini memberikan uji coba penuh atau full treatment pada program PKKPM. Artinya, penerima program PKKPM akan menerima pengembangan usaha kerja keluarga PUKK. Kemudian penyediaan infrastruktur ekonomi PIE berupa bantuan dana untuk pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat miskin guna menunjang kegiatan ekonomi. Kemudian penyediaan infrastruktur ekonomi atau PIE berupa bantuan dana untuk pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat miskin guna menunjang kegiatan ekonomi. Dan ketiga, pendampingan oleh tenaga ahli sebagai fasilitator bagi kelompok rumah tangga miskin. Kalau harapan saya Mas, kalau untuk program ini itu yang utama pendampingan Mas, untuk pendampingan, terus alat itu yang orang pelatihannya punya kopi ya, itu alat kopinya tuh apa harus dipenuhi, jangan kebanyakan pinjaman, tapi mendingan alatnya terus didampingi cara bikinnya atau prosesnya atau penajiannya, itu Mas, yang aku perlu itu aja. Semoga ya sukses lah dengan program PKKPM ini. Kalau diberhentikan ya, ini kita kan belum sampai tuntas. Harapan saya ya kalau bisa jangan dihentikan, atau mungkin kalau bisa yang sudah ada dulu ini misalkan mau betul-betul dipantau untuk sampai ke tahap yang diinginkan, seperti itu yang dicatatkan waktu itu. Karena program ini sungguh sangat membantu kami sebagai orang kecil, bisa meningkatkan taraf hidup, juga tahu lebih jauh tentang potensi-potensi yang ada karena pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PKKPM itu sendiri. Ya, sangat sayang sekali yang jelas, karena kan masih banyak yang ingin istilahnya mengikuti jejak saya, khususnya kampung sini lah. Ya harapan kami kalau bisa ya dibuat program lagi gitu, jangan dihentikan. Tapi di saat usaha kelompok miskin itu mulai bergulir, program PKKPM malah berhenti di tahun 2016. Para penerima program PKKPM pun sempat terkejut. Karena sudah terbukti manfaatnya, pemerintah Kabupaten Pekalongan tetap melanjutkan program itu meski tanpa dukungan pemerintah pusat. Ke depan kalau kami boleh memberi saran, menurut kami program P2B yang dikembangkan menjadi PKKPM ada grafik peningkatan, ada bentuk desain program yang menurut kami lebih baik.
Namun seperti yang kita ketahui, tidak ada hal yang sempurna, perlu ada pengkajian lagi, perlu ada diskusi lagi, dan perlu ada penyempurnaan lagi, terutama berkaitan dengan kebijakan dan didukung dukungan hal teknis yang ada di lapangan. Mewakili teman-teman, kemarin banyak yang teman-teman kelompok, banyak yang merasa bersyukur mendapatkan program, namun tetap masih ada harapan bahwa program ini berjalan, dilanjutkan, yang sudah jalan dikembangkan, ada pendampingan yang belum, nanti bisa dilanjut di tahap-tahap selanjutnya, walaupun mungkin dengan nama yang berbeda, namun desain konsep dan teknis di lapangan diharapkan lebih menyempurnakan, bukan menghilangkan hal yang sudah ada. Karena bagi pelaku-pelaku di lapangan dan pelaku-pelaku pemberdayaan, kalau dirubah terlalu frontal, kita akan kesulitan lagi untuk kendala teknis di lapangan. Harapan kedepannya enggak, semisal program ini dihentikan dan ada program baru, kalau bisa program itu jangan berhenti di persimpangan jalan, karena tidak ada tindak lanjut dari program itu, karena mereka tidak bisa untuk secepat itu untuk bermaju di bidang wirausaha, harus ada didampingi. Dari program itu sendiri, data yang diambil adalah dari data statistik berupa PPLS tahun 2011. Kemudian data tersebut akan diolah oleh masyarakat desa, akan diverifikasi. Hasil dari verifikasi itu sebagai sasaran pemanfaat program PKKPM. Dan sekarang sudah dirasakan manfaatnya. Mereka sudah bisa berusaha, bisa mulai bekerja. Harapan kami selaku fasilitator kecamatan bahwa program ini agar bisa dilanjutkan. Kemudian untuk hal-hal yang masih kurang, harapannya masih bisa diperbaiki, terutama terkait dengan pendampingan. Pendampingan tidak hanya sekedar sampai penyaluran dana, tetapi sampai ke pendampingan usahanya, agar mereka betul-betul bisa eksis di dalam melaksanakan usaha, sehingga akhirnya masyarakat betul-betul bisa sejahtera dan bisa mandiri. Harapannya supaya kalau bisa sih ditindaklanjuti, karena ini untuk program ini juga kan belum banyak yang berhasil. Kecamatan Petung Kriono terletak tinggi di Pegunungan Dieng. Meskipun terpencil, di sana tersimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Potensi yang berada di orang-orang kecil seperti Sumirno, Sri Wahyuni, Aris Munandar, dan Kusnan dan istrinya. Serta ratusan penerima program PKKPM lainnya. Mereka siap untuk berkembang. Yang mereka butuhkan hanyalah kesempatan dan uluran tangan pemerintah. Basuki Mowo Beo, itulah pepatah dalam bahasa Jawa yang berarti setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan. Dan masyarakat miskin di Kecamatan Petung Kriono telah membuktikan kebenaran dari pepatah tersebut. Dan kini mereka dapat menikmati hasil dari kerja keras mereka. Sebuah kisah perjuangan yang dapat menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin meraih keberhasilan.